Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Abdul Malik dengan NPM 2010631050081 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai konsep filsafat dan klasifikasinya. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menunaikan ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan tahun ajaran 2020-2021 semester 2 dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Konsep filsafat. Di sini saya akan membahas pengertian filsafat, objek kajian filsafat, cabang-cabang filsafat, serta karakteristik berpikir filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijakan atau kearifan. Secara istilah, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan masalah umum dan mendasar mengenai berbagai persoalan seperti pengetahuan, akal pikiran, eksistensi, dan bahasa. Dalam arti lain, filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup atau pandangan hidup secara menyeluruh berdasarkan refleksi terhadap pengalaman hidup dan pengalaman ilmiah. Pengertian filsafat menurut ahli. Yang pertama ada pengertian menurut Harold H. Titus dan yang kedua ada C.D. Ghazalbi. Pengertian filsafat menurut Harold H. Titus. Pada tahun 1959, ia mengemukakan beberapa definisi filsafat, yaitu filsafat adalah suatu sikap tentang hidup dan alam semesta. Filsafat adalah suatu metode berpikir reflektif dan pengertian penalaran. Filsafat adalah suatu perangkat masalah-masalah, dan yang terakhir filsafat adalah seperangkat teori dan sistem berpikir. Selanjutnya pengertian filsafat menurut C.D. Ghazalba. C.D. Ghazalba pada tahun 1974 mengatakan bahwa filsafat adalah kegiatan berpikir yang radikal, sistematis, serta universal. Filsafat bersifat radikal, artinya permasalahan yang dikaji, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan jawaban yang diberikan bersifat mendalam sampai ke akar-akarnya. Objek kajian filsafat. Di sini terdapat dua objek kajian. Yang pertama adalah objek material, yaitu hakikat Tuhan atau teologi, hakikat alam atau kosmologi, dan hakikat manusia atau antropologi. Selanjutnya ada objek formal yang berisi aktivitas berpikir murni serta produk kegiatan berpikir murni. Selanjutnya ada cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat menurut Louis O. Katsoff ada 10. Yang pertama ada logika, metafisika, epistemologi, biologi kefilsafatan, psikologi kefilsafatan, antropologi kefilsafatan, sosiologi kefilsafatan, etika, estetika, serta filsafat agama. Selanjutnya ada karakteristik berpikir filsafat. Di sini ada 6, yaitu kondisional atau rencana, koheren atau runtun, memburu kebenaran, radikal atau kritis, rasional atau logis, serta menyeluruh atau universal. Selanjutnya ada klasifikasi filsafat. Berdasarkan klasifikasinya, filsafat dibedakan menjadi 3, yaitu filsafat barat, filsafat timur, dan filsafat Islam. Filsafat barat. Filsafat barat merupakan perkembangan dari filsafat Yunani yang diawali dengan filsafat Yunani di Yunani kuno. Secara sistematis, filsafat barat terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu ontologi, ilmu yang mempelajari keberadaan sesuatu, epistemologi, ilmu yang membahas tentang teori, serta aksiologi, suatu nilai atau value. Tokoh filsafat barat diantaranya ada Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Galileo Galilei, dan lain-lain. Selanjutnya ada filsafat timur. Filsafat timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berkembang di Asia, khususnya India, Tiongkok, Nusantara, dan daerah-daerah lain yang pernah dipengaruhi budayanya. Filsafat timur memiliki sebuah ciri khas, yaitu kedekatan hubungan antara filsafat dan agama. Namun, hal ini menjadikan filsafat timur lebih dianggap agama karena dianggap tidak rasional, tidak sistematis, dan tidak kritis. Secara umum, dikenal 4 jenis filsafat timur yang terkenal dengan sebutan 4 tradisi besar, yaitu Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Tokoh-tokoh filsafat timur diantaranya ada Zhuxia, Lao Tzu, Konghucu, Mao Zedong, Ramanuja, Bhaskara, dan lain-lain. Selanjutnya, filsafat Islam. Filsafat Islam atau filsafat Arab merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam Islam, ilmu merupakan hal yang sangat dianjurkan. Hal ini dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun hadis.
Selain itu, dalam pandangan keilmuan Islam, fenomena alam tidaklah berdiri tanpa relasi dan relevansinya dengan kuasa ilahi. Mempelajari alam berarti akan mempelajari dan mengenal dari dekat cara kerja Tuhan. Tokoh-tokoh filsafat Islam diantaranya ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan lain-lain. Kesimpulannya, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan masalah umum berdasarkan refleksi pengalaman hidup. Filsafat memiliki 2 objek kajian, 10 cabang, dan 6 karakteristik berpikir. Filsafat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu filsafat barat, filsafat timur, dan filsafat Islam. Masing-masing diantaranya memiliki ciri khas mengenai pandangan dan penerapan dalam kehidupan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam pengucapan maupun penulisan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.